Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Makul Kewirausahaan 2. Perkenalkan, nama saya Jihar Syihab Ulinuha dan anggota kelompok kami yang lain adalah Daniel, Rahman, Krisma, Eka, Linda, dan Arsya. Observasi kami adalah tentang UMKM Zaim Craft di Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, di mana UMKM ini membahas tentang kerajinan kayu dan tanduk sapi serta kerbau. Berikut uraian yang akan kami sampaikan. Yang melatar belakangi observasi pada kali ini adalah masyarakat dapat memiliki peran untuk mendorong perekonomian negara. Salah satunya adalah dengan usaha. Masyarakat melakukan usaha sesuai dengan sentra yang dapat dilakukan di daerahnya maupun dengan sumber daya yang ada di daerah lain. Salah satunya dengan UMKM yang telah banyak tumbuh hingga saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha yang dikelola oleh individu atau badan usaha ekonomi produktif yang sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Nah, di mana UMKM dalam kegiatan usahanya mencakup hampir semua jenis usaha sehingga memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dengan skala yang besar. Menurut BPS, kontribusi UMKM terhadap GDP Indonesia mencapai 61,41% dengan jumlah UMKM mencapai 60 juta unit. Namun ketika dijumpai di lapangan, masih banyak UMKM yang memiliki kendala, baik dari segi permodalan, sumber daya manusia, pemasaran, dan prasarana yang menopang UMKM tersebut. Hal ini yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan juga masyarakat lainnya seperti kaum milenial seperti kita. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah UMKM yang ada di Magelang adalah 39.772 unit. Jumlah tersebut tentu tidak sedikit bagi suatu kabupaten. Dari data BPS juga diketahui bahwa UMKM yang ada di Magelang menyerap tenaga kerja sebanyak 100.236 orang. Peningkatan dan pemberdayaan UMKM perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong UMKM untuk terus tumbuh sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap GDP juga besar. Seperti permasalahan pada UMKM lainnya, UMKM yang ada di Kabupaten Magelang juga masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangannya. UMKM di Kabupaten Magelang masih menghadapi permasalahan modal, sumber daya manusia, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi dalam produksinya maupun pemasarannya. Salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Magelang adalah UMKM kerajinan kayu dan tanduk yang berada di Desa Pucang, Kecamatan Secang. UMKM ini memproduksi berbagai jenis produk seperti alat garu, alat pijat, sisir, dan juga memproduksi souvenir. Oleh karena itu, maka dilakukan observasi mengenai UMKM yang ada di Kabupaten Magelang ini dengan tujuan menggali informasi bagaimana kondisi maupun proses dari mulai terbentuknya hingga hambatan apa saja yang dihadapi oleh pelaku UMKM ini. Selanjutnya yaitu tujuan observasi. Tujuan observasi yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran lokasi pelaksanaan studi banding. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran pelaksanaan observasi pada Zaim Craft Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan dan pembahasan pada Zaim Craft Indonesia. Yang terakhir, untuk mengetahui dokumentasi dan hasil observasi pada Zaim Craft Indonesia. Yang selanjutnya yaitu manfaat observasi untuk pelaku UMKM, yaitu untuk menambah informasi dan untuk menjadi bahan evaluasi atau masukan perusahaan yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memecahkan masalah yang sedang atau dihadapi sehingga akan mengambil
sehingga dalam mengambil keputusan itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, khususnya dalam meningkatkan semangat karyawan dan produktivitas UMKM. Selanjutnya, untuk pembaca maupun penyusun, manfaat observasinya adalah sebagai rujukan untuk pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan apa yang diobservasi dan sebagai penambah ilmu pengetahuan mengenai UMKM di Kabupaten Magelang. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Pada observasi ini terdiri dari 7 ruang lingkup. Yang pertama, perkembangan UMKM di Indonesia. Yang kedua, perkembangan UMKM di Kabupaten Magelang. Yang ketiga, kondisi dan suasana UMKM di Kabupaten Magelang. Yang keempat, gambaran lokasi pada Zaimcraft Indonesia. Yang kelima, penetapan proses produksi pada Zaimcraft Indonesia. Yang keenam, gambaran pemasaran pada Zaimcraft Indonesia. Dan yang terakhir adalah omset pendapatan pada Zaimcraft Indonesia. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu observasi dan wawancara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 di Rumah Produksi UMKM Zaimcraft Indonesia. Kemudian sumber pendanaan. Sumber pendanaan kami berasal dari dana pribadi, di mana dana tersebut kami gunakan sebagai dana untuk keperluan transportasi dan konsumsi. Selanjutnya, gambaran pelaksanaan. Pertama, produk dengan bahan baku kayu. Proses produksi dari bahan mentah hingga barang setengah jadi dilakukan di rumah produksi yang dikerjakan oleh para karyawannya yang berjumlah 15 orang. Untuk proses selanjutnya yaitu pengamplasan dilakukan di Desa Cokro dengan sistem kerja borongan. Namun, apabila ada pesanan yang melebihi jumlah produksi yang dihasilkan setiap harinya, maka pengamplasan juga dilakukan oleh tukang amplas yang berada di daerah Pandak dan juga Lebak. UMKM ini juga menerima setoran dari beberapa UMKM lainnya, yang kemudian dipasarkan bersamaan dengan produk yang dihasilkan sendiri. Yang kedua, produk dengan bahan baku tanduk sapi atau kerbau. Untuk produk dengan bahan baku tanduk sapi atau kerbau, UMKM ini tidak memproduksi semua produknya setiap hari. Ada beberapa yang diproduksi setiap hari, yaitu seperti alat-alat dapur, yang meliputi garpu, sendok, ataupun centong. Walaupun diproduksi setiap hari, tapi produksinya tetap dibatasi, yaitu 2 kodi untuk setiap harinya. Jadi UMKM ini melakukan produksi apabila ada pesanan dari pelanggan nasional ataupun internasional. Untuk pelanggan internasional, biasanya UMKM ini mengirimkan terlebih dahulu gambar dan juga rincian produk yang mereka buat. Untuk pemasarannya, UMKM ini telah memiliki pelanggan tetap dan juga beberapa reseller. Jadi, untuk produk yang diproduksi setiap harinya akan dikirimkan kepada pelanggan tetap, yaitu pedagang-pedagang di pasar sekitar atau di luar kota dan juga sampai di luar pulau. Hasil pelaksanaan dan pembahasan. Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, merupakan dusun sentra kerajinan tanduk dan kayu. Hampir seluruh warga di desa ini merupakan pengrajin tanduk dan kayu. Salah satu UMKM yang kami kunjungi yaitu UMKM Bapak Haji Imron dan Mas Zaim yang bernama Zaimcraft Indonesia. Awal mula terbentuk usaha ini karena turun-temurun sejak nenek moyang. Zaimcraft Indonesia membuat produk yang berbahan dasar kayu dan tanduk. Produk yang berbahan dasar kayu bisa dibuat menjadi berbagai alat dapur seperti centong, garpu, sendok, dan sotil. Sedangkan produk yang berbahan dasar tanduk bisa dibuat menjadi tempat bumbu dapur, sisir, garukan, sendok, dan hiasan lampu. Selain membuat produk seperti yang telah disebutkan, pelanggan juga dapat mendesain produknya sendiri atau custom. Untuk proses produksi, Zaimcraft Indonesia melakukan proses produksi awal dan akhirnya di rumah. Tetapi untuk proses inti atau pengamplasan dilakukan di Desa Cokro. Hal ini bertujuan agar hasil dari proses pengamplasan debunya tidak mengganggu lingkungan sekitar.
karena di Desa Pucang sendiri merupakan pemukiman padat penduduk. Untuk proses awal dan akhir, yang dilakukan seperti pemotongan, pembakaran, pengepresan, pembolongan, dan pengecatan, sedangkan proses pengamplasannya dilakukan menggunakan daun amplas. Dari segi omset, Zaimcraft Indonesia bisa mendapat omset hingga 30 hingga 50 juta per bulannya. Namun pada saat pandemi ini, omsetnya menurun hingga hanya 10 jutaan per bulan. Untuk pemasarannya, Zaimcraft Indonesia sudah memiliki pelanggan tetap dan memiliki beberapa reseller yang menjualkan produk mereka. Untuk saat ini, Zaimcraft Indonesia tetap memproduksi dan mengirim barang yang memang menjadi kebutuhan seperti sotil, centong, garpu, dan sendok ke pelanggan tetap seperti penjual di pasar sekitar ataupun dikirim ke luar kota. Untuk pemesanannya dari luar negeri, biasanya pelanggan sudah mengirimkan rincian atau contoh produk yang diinginkan oleh mereka. Kesimpulan observasi pada kali ini bahwa UMKM yang ada di Indonesia itu sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, khususnya pada Kabupaten Magelang. Karena apa? Karena UMKM sendiri itu adalah penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Ketika UMKM sejahtera, maka permasalahan-permasalahan di Indonesia itu dapat diminimalisir, seperti angka pengangguran, di mana angka pengangguran ini dapat turun ketika para pekerja akan diserap oleh UMKM. Pemberdayaan UMKM juga sangat penting diperhatikan di Indonesia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa UMKM yang ada di Indonesia ini sedang menghadapi persaingan global, di mana persaingan ini tidak hanya dalam satu negara saja, tetapi di mancanegara. Dari hasil observasi juga, Zaimcraft Indonesia ini mempunyai peluang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia, khususnya pada Desa Pucang, Secang, Kabupaten Magelang, di mana Zaimcraft Indonesia sudah melakukan pemasaran di berbagai mancanegara. Ini membuktikan bahwa orang luar juga menyukai produk dari Indonesia yang berasal dari tanduk dan kayu ini. Omset yang didapat pun juga tidak main-main. Per bulannya Zaimcraft Indonesia ini dapat mengantongi 30-50 juta per bulannya. Ini sudah sangat besar untuk jenis UMKM yang ada di Indonesia. Akan tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan Zaimcraft Indonesia kesulitan, karena dibuktikan pada pendapatannya per bulan hanya mendapatkan kurang lebih 10 juta. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah, di mana UMKM pada masa pandemi ini sangat kesulitan, terutama dalam bagian permodalan. Saran dari penulis untuk pelaku usaha maupun masyarakat sekitar, pemerintah, dan kedinasan adalah sebagai berikut. Pemilik usaha kerajinan tanduk dan kayu ini perlu melakukan kreativitas dalam inovasi, efisiensi produksi, dan juga perluasan pemasaran agar dapat bersaing di dalam persaingan usaha. Perlunya peran pemuda dalam mengembangkan usaha UMKM ini dari segi tata kelola dan penerapan teknologi modern. Selain itu, pemanfaatan teknologi modern dan juga pemasaran melalui media sosial juga sangat diperlukan untuk melanjutkan UMKM berbasis go online. Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Magelang perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan agar pelaku usaha ini dapat lebih berinovasi dalam menghasilkan produk, dan juga membantu UMKM untuk memberikan jaringan pemasaran, karena di Kabupaten Magelang sendiri merupakan kawasan wisata, di mana wisatawan lokal maupun mancanegara itu dapat berkunjung di Kabupaten Magelang dan juga untuk mencapai target ekspor. Pemerintah juga perlu membantu usaha dari tanduk dan kayu ini dari segi permodalan dan juga sarana prasarana untuk menunjang kegiatan usaha. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.